niku setunggal ingkang kirang paham tentang ngalam 11 nggih menika ngalam akadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ajsam, insan kamil, kamilul insan, barjah, kubur, akhirat. Niku kula kok kirang paham, kula rasa-rasa niku dados 3 ponto. Nyatane sapa wong sing salat ing dalem ati-ati ing dalem takbiratul ihram kudu eling lan waspada wonten akadiyat, wahdah, wahidiyat niku sateruse bareng-bareng arwah ngantek kubur niku kula dereng paham nyuwun keterangan ingkang kanthi sakitos pripun. Ingkang kaping kalih nika menawi sampun wonten alam musyahadah niku wonten ngalam akadiyat napa wonten alam wahidiyat niku kirang paham niku. Ingkang nomor 3 sak sampun ngoten kula biasa wonten ziarah wonten makom kubur aulia ana kubur bapak ibu ngoten. Lah kula ngrungokne niku dateng panjenengan mboten kesebut asma umpamane Husain Laruki bapak kula sinten ngoten kok niku pripun kula nyuwun keterangan ingkang sayektos supados mboten tetel ing dalam tauhid. Ngaten kelepatipun nyuwun ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kita dikenalkan di dunia thariqah berbagai macam nama-nama sampai 11 tadi. Tak jamin tidak menjadikan jenengan paham, malah bingung. Nggak estu. Abah mbah saya sendiri juga seperti itu. Memberikan wejangan terhadap anak putunya seperti itu. Saya tanya semuanya paham? Enggak. Manakala jenengan minta penjelasan yang konkret maksudnya 11 itu bagaimana sih? Nyun sewu. Inilah yang kumaksud ternyata proses innalillahi wa inna ilaihi rojiun sangkan paraning dumadi diawali mana? 1 niki langsung ben sampean gak bingung. 1 alam fitrah wis ngoten mawon, alam di mana ruhaniyah sampean iki tidak kecampuran urusan dunya blas gak kenal. Kapan itu? Ketika jenengan ini didapuk Allah alastu birabbikum qalu bala syahidna, sebelum ruh ditiupkan di jasad. Sampai kapan balik? Wes iki alam fitrah. Disebut fitrah tidak kecampuran ruhaniyah itu terhadap urusan dunia. Loh, ketika kita akil balik masuk di alam muhadharah. Niki Pak. Gembul dengan urusan dunia, ruhaniyah ini. Wes engko sampean pahami 3 hal niki mengke iku maksudnya 11 niku mengke. Kula munyer puluhan tahun ya ora tahu tidak pernah abah lan mbah iku nduduhke sampak kula mohon maaf nggih. Tambak beras beliau Mbah Wahib. Iya gitu. Saya lanjut ke Malang. Syekh Hayi juga begitu. Baik. Inilah nanti manfaatnya kita itu. Ternyata mengapa beliau-beliau itu tidak menjelaskan seperti itu. 1, biar kita tahu soro purun riyadhah. Paham nggih? Kalau dijelaskan seperti saya jelaskan ini pena. Artinya gak patek riyadhah, cukup melakukan. Tapi zamannya sudah beda.
Dulu Allah yang menetapkan untuk dirahasiakan, sekarang Allah yang menetapkan untuk dijelaskan. Semuanya karena Allah. Udah. Di sini kita bertahun-tahun, Pak. Berarti itulah yang dimaksud di mana ruhaniyah itu menghadapi alam amsal atau alam-alam yang kita itu tidak tahu Allah alias buta. Masuk di dalam alam berikutnya mukasyafah, berarti ruhaniyah kita tidak paham di dalam mimpi itu bagaimana, di bawah alam sadar itu bagaimana. Pada saat itu ruhaniyah itu masih kecampur makhluk. Akhirnya kita seneng nek kepethuk malaikat. Waktu kita itu riyadhah di dalam wiritan-wiritan itu, akhirnya karomah datang pada diri kita. Senanglah kita. Mengapa kita senang? Kita masih buta pada Allah. Akhirnya di situ Allah katakan wahdaniyah. Lewat sifatnya itu kamu akan melakukan ahadiyah. Apa ahadiyah itu? Menggabungkan semua apapun jadi satu. Niku namanya ahadiyah. Supaya apa? Bisa masuk ke alam ahad. Inilah musyahadah yang kumaksud. Itu yang kumaksud jenengan sudah wa inna ilaihi rajiun. Istilah air hujan sebelum sampai ke lautan tetap disebut air hujan. Kalau sudah sampai jatuh di lautan jadi disebut air apa, Pak? Air hujan lagi? Nggak mungkin. Lah air hujan ini tadi asalnya dari mana? Air lautan. Disinari matahari, menguap, dia akan jadi awan. Ya tak? Ketika jadi awan, Allah ngubekno awan ini, akhirnya jadilah air, kembali lagi ke lautan. Sebelum ke lautan, mungkin kecantol di badas ini tadi air peceren. Ya, inilah siklus kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek jenengan iki didodono, mohon maaf, nang puser nang bingung tambahan, Pak. Sampean kok akhirnya kejebak di dalam kasyaf. Lho estu, kula wis dadi korban. Jenengan aja sampai dadi korban. Intine ya napa? Wis dari 11 itu tadi jenengan iki proses muhadharah ke musyahadah. Carane ya napa? Ahadkan seluruh hidup pada diri makhluk. Hidup pada diriku, diri jenengan, makhluk yang lain. Ojo dideleng iku uripe makhluk. Intinya ngono. Jangan punya iman itu hidupnya makhluk. Jangan. Jadikan satu. Itu proses itu namanya ahadiyah. Ya. Ahadiyah namanya. Dalam rangka apa? Ke ahad. Ahad itu apa? Tunggal sudah. Berarti sudah tidak ada lagi kecuali Allah. Makanya tauhid syariat, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali panjenengan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali, ayo mandek no gini. Janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Inilah maksudnya tajalli mutlak. Itu akan terjadi ketika kita sudah melakukan proses zikir ini, Pak, secara ilmiah. Satu. Kedua, perbedaan ahadiyah dengan ahad ya sama dengan apa yang katakan tadi. Sepanjang kita masih punya iman, si wit-witan, tumbuh-tumbuhan punya hidup sebab dihidupi Allah. Apabila kita mengatakan malaikat itu hidup sebab dihidupi Allah, ketika kita mengatakan si A si B hidup sebab dihidupi Allah, iku iman di syariat. Jangan kau bawa di sini. Yang bisa kau bawa di sini semuanya adalah hidup itu hidupnya Allah. Inilah ahadiyah supaya sampai bisa ke ahad ana ini baru bisa temriku.
Bapak Ibu, prosesnya ekstrim nggih. Ekstrim. Mungkin kita kenal al-halat Pak Bu, hanya mengatakan ana al-haq la fi jubati illallah. Saya adalah Allah. Tidak ada di dalam bajuku ini kecuali Allah. Ekstrim nggih? Sebetulnya itu benar, Pak. Benar. Letak benarnya gimana? Beliau al-khalat sudah tidak ada, di dalam dirinya sudah tidak ada. Tapi ikut didohirkan terhadap orang-orang, imannya belum sampai di situ. Akhirnya terjadilah fitnah, gitu. Menjadi fitnah. Apa fitnahnya? Imannya kita yang masih ada di sini, wah kepanasan Pak. Oh, al-khalat ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Dibunuh toh Pak ya? Dipancung begitu Pak. Lah bagaimana Rasulullah? Udah sampai buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, illa nukhia, kejaba kau harus mengemban, membawa wahyuku yang paling inti wahyu ini. Annahu ilaihi annahu, apa isinya wahyu itu? Akhirnya ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim, itulah la ilaha illa ana. Tapi di belakang ayat ini Bapak, ada kalimat yang menurut saya wajib disampaikan. Budun. Jelaskan Muhammad tentang legalitas maksud daripada wahyu ini. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budun, oleh karena ajaklah mereka menyembah aku. Gak menyembah Allah, gak menyembah anta huwa, karena posisinya sudah ada di sini. Zikir sampean otomatis fana'u dzikri. Lho iki lho Pak, langsung dilebokno kene, ditokno kene. Ya monteng, tahu ngonting? Layangan angine mbebes. Monteng mboten? Kudune harusnya itu anginnya silir karena layangannya itu masih belum kuat menghadapi angin yang besar. Apa maksud la ilaha illa ana itu? Ngeten Pak. Ketika zikir itu sudah ada di dalam hati jenengan sudah tiada, baru sah itu. Kalau diri kita masih ada, merasa ada, karena adanya diadakan, maka tidak sah. Zikir itu berlaku pada diri kita. Mungkin itu dijawab di dalam surat Al-Anbiya, mungkin ayat 37 atau 9 dibuka. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, syirik dia, nggak boleh. Karena posisi imannya belum di fana'u dzikri. Makanya kalau kita ngaji bab itu langsung kita lewati sret tak gitu Pak ya. Karena zikir kita belum mencapai di situ. Kalau zikirnya sudah sampai di situ, rapopo lah sing ngucap iku Allah ya. Sing ngucap bukan al-khalat, bukan arif itu. Di dalam diri arif sudah tiada. Cuman orang lain yang tidak tahu keadaan ruhani arif menuduh ruhani si arif itu yang berkata. Apa mungkin orang buta itu bisa melihat orang tidak buta? Mungkin betul. Justru yang bisa melihat orang itu tidak buta, yang melihat tidak buta, yang mengerti wali, yang tahu wali itu harus lah gitu tuh ya. Nah itu bagaimana mungkin wong kula buta
roh sampean gak buta, mboten saged. Niku mohal niku. Bagaimana mungkin makhluk itu bisa melihat Allah, ruh itu bisa melihat Allah, statusnya ruh itu buta? Nggak mungkin. Lalu ruh itu tidak wujud, sedangkan Allah wujud. Ruh itu buta, Allah tidak buta. Bagaimana mungkin yang buta bisa melihat yang tidak buta? Justru yang tidak buta lah, justru yang wujud lah yang bisa melihat yang wujud. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi sana tahu kita, kita tidak tahu sana. Allah tahu kita, kita tidak tahu Allah. Itu pun sifat aslinya makhluk seperti itu, Bapak Ibu. Yes. Jadi apakah yang sudah sampai musyahadah itu mereka yang di Ahadiyah? Belum, Pak. Itu proses tahalli, ya, proses pembersihan hati dari keakuan makhluk. Itu Ahadiyah, proses Ahadiyah. Lah, kalau sudah di musyahadah itu disebut ahad, proses tajalli, menetapkan keakuannya itu hanya Allah. Itu akan muncul setelah keakuan makhluk dalam diri kita sudah fana. Begitu, nggih. Ngapunten Gus, niki istilahnya mboten tanglet tapi pados napa nambahi nggih. Gus niki saking keterangan Gus kan rumiyin Allah niku kan urip. Lah urip niku enggak ada utusan namine Muhammad. Niki kula gandengaken kalih guru mursyid kula rumiyin ingkang sorawasipun ngaten Gus. Gusti Allah iku jengleh-jengleh. Awakmu nyawang tembok. Sadurunge tekan tembok ki wis nyawang Gusti Allah. Terus mripat kula ditutup kalih kertas Gus. Temboke ketok. Mboten Mbah kula ngaten. Tapi nek Gusti Allah aja sampe kok kertas awek kalingan gunung pitu pun panggah jengleh-jengleh. Kula dikatakan Gus nggih. Nuwun sewu Gus nggih. Nek ancen awakmu panggah ora ketok, artine matamu picek kaling-kalingan padang. Lah, saking keterangan Gus niki wau kula gandhengaken napa sing dimaksud padang teng mriki niku wujude kados kula jenengan ngaten-ngaten iki Gus. Sing diarani Nur Muhammad niku napa Nurullah niku napa ngoten niku Gus. Lah lajeng niki kalih gandhenganipun salat wau kan kenging diwastani napa dzikir utawi doa. Kalih digandhengaken malih sholawat niku nggih pinten-pinten doa. Lah doa niki kan nyuwun Gus nggih, nyuwun kalian Allah. Lah padahal niki sing nyuwun Allah niki kan nggih jasad niki sing dilakokaken Allah nyuwun. Nek pun iki terus asal Gus nggih. Niki nek pun asline sing nyuwun niku kan nggih Allah kiyambak Gus. Lah nek pun teng mriku pripun Gus? Masa umpami kula nggadah lah niki kan umpami kula nggadah gedang goreng masa ora aku tak njaluk gedang goreng masa ngaten Gus. Lah nek pun keng mriki niku napa kenging sing diawastani cedhek tanpa senggolan adoh tanpa wanganan ngaten niku, napa sing diwastani
galihe kangkung tapake kuntul mabur napa sing diwastani malih sing diwastani suwung niku Gus suwung wang-wang wong-wong awang-awang niku napa ngaten menika sampun Gus matur suwun matur suwun Pak Ibu jelas no mboten suarane ya wis ayo dipikir ya apa sesuk amri jelas ya mungkin di luar jelas tapi di dalam saya gak butuh di luar saya butuh di dalam jelas makanya kula ngotot-ngotot wae iku ben jelas gini ya udahlah sampai pikir bagaimanalah caranya eman Pak eman estu eman mending ngaji ning jaba mriku salon siji ngoten mawon ndak maksud saya ngaji di latar kita di latar salon siji sini jelas atau gak kadek salon Pak gini kadek salon lebih jelas gitu ya di dalam sini ya ya sisuk kalau nggak jelas mending saya nggak pakai ini ya wis lawaran aja ya tapi tolong wis dos pundi pikiro pakai salon tapi jelas ini kok seperti ini lagi tolong eman-eman Pak mending kita bicara seperti ini lebih jelas yang di dalam gitu sepakat nggih oke berbicara tentang masalah Nur Muhammad Nurullah ya tadi setahu saya mungkin mudah-mudahan seperti ini masih mantuk-mantuk tak anggap koyo jelas ngono apa sih Nur Muhammad itu wiji kang dumadi sak lebeti gesang artinya hidup itu kalau mungkin saya proses kita mengatakan Allah itu adalah nama di sini ada hidup ya ini ya hidup Nur Muhammad terus ruh terus insanul kamil manusia MS manusia sempurna ini proses lah yang kesebut Nur Muhammad itu mana wiji kalau bahasa saya istilahkan di dalam telur itu ada las itulah yang disebut Nur Muhammad yang nantinya akan wujud ayam betul betul coba nggak ada las itu terjadi ayam wujud nggak mungkin bahasa akal lah Nurullah itu yang mana ya wujud sampai niki Nurullah dunia saisini itu adalah Nurullah Anda tidak akan pernah sampai bertemu Allah kalau melihat nurnya silau Pak silau Anda tidak akan bisa melihat wujudnya namanya matahari apabila Anda itu hanya melihat cahayanya silau Pak nggak bisa ruhaniyah sampai kalau masih melihat makhluk itu Nurullah tidak akan sampai pada Dzatullah nggak akan pernah bisa harus sampai lewati itu caranya melewati bagaimana lewat su'aul basyiroh ke ainul basyiroh ini baru akan bisa sampai saya katakan jangan diterima dengan dalil akal dengan iman karena ranahnya ini kita itu hanya memakai iman lah bisa sampai pada Allah kalau akal nggak bisa Pak makanya malaikat diciptakan Allah dari nur akal
iku digawani akal nggak bisa ke Sidratul Muntaha. Buruk, nafsu, hayawaniyah, sifat basariyah nggak bisa. Parkir setelah sab langit 7, parkir semuanya Muhammad sendiri, artinya Nur Muhammad itu kembali. Ruhaniyah jenengan ini kalau sudah fana semuanya, aran Insanul Kamil, aran ruh, aran Nur Muhammad, akhirnya bisa dikatakan hidup. Itulah maksudnya wa inna ilaihi rojiun. Kalau bahasa air hujan itu sudah sampai di lautan. Begitu Pak. Jadi antara Nur Muhammad dengan Nurullah, semuanya makhluk, itu makhluk. Zat itu juga makhluk. Lah sing gak makhluk sing mana? Aku yang laisa kamislihi syai'un itu nanti akan bergemuruh di dalam hati seorang yang sudah berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab niki Pak. Mengapa kita itu diperintahkan Allah supaya memperbanyak zikir, memperbanyak eling, memperbanyak ingat. Ternyata ingat yang dimaksud di situ ruhaniyah Pak, sadar diri bahwasanya apapun yang terjadi semata-mata ahadnya Allah yang berperan, bukan selain Allah. Paham nggih? Wis, apa mana mau? Ada lagi mang? Selain Nur Muhammad, ambe Nurullah mang apa Pak? Oh nggih. Sampeyan tahu lowo Pak nggih? Mengapa lowo itu kalau malam hari jelas? Ketika dia berjalan gelap. Artinya ketika gelap namanya alam ini, lowo itu malah cetoh. Kelelawar itu malah bisa jalan dengan bagus. Tapi kita manusia cahaya nggak ada, malah gelap, nggak bisa jalan toh Pak. Sampai masih melek, oh ya apa wong peteng lampu nih nggak ada, matahari nggak muncul di penteng, ya gelap. Itu maksudnya apa? Gini Pak, itu gambarannya ruhaniyah kita. Apabila ruhaniyah kita, alam ruhaniyah kita itu gelap, mengapa sebab gelap? Gelapnya pada Allah. Karena padangin dunyo mlebu neng kene, cahaya makrifat nggak ada, maka ruhaniyah apapun dimanapun tidak akan pernah mengerti dan ingat pada Allah, nggak bisa. Kenapa? Ainul Basirah ruhaniyah niki tidak bisa melihat Pak. Mengapa? Karena cahaya makrifat di dalam alamnya ruhaniyah itu tidak menyala. Akhirnya gelaplah alam ruhaniyah kita. Tanda gelapnya alam ruhaniyah karena jagat ruhaniyah hati kita ini bersukaria dengan selain Allah. Ini persoalannya. Coba diganti. Terus bagaimana caranya menghilangkan kegelapan itu? Termasuk Nurullah itu tadi adalah menjadikan gelapnya hati. Nurullah tadi saya katakan ada makhluk toh Pak ya, makhluk masuk di dalam hati kita menjadi iman, itu gelap. Terus manakala ruhaniyah kita itu kita menginginkan alamnya itu jadi padang terhadap Allah, ya otomatis lentera lampu makrifat ini kudu dinyalakan. Itu akan menyala manakala jenengan niki selalu melakukan zikir niki, baru
bisa menyala dengan sendirinya. Di dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ketika ruhaniyah Anda itu berzikir terus, maka itulah awal munculnya cahaya makrifat Allah. Cahaya makrifat dengan cahaya nurullah nggak sama loh Pak, nggak sama. Nek nurullah itu wujud dunia dohir saisine niki. Nah nek nur makrifat Allah itu adalah memang berangkat dari setitik hidup cahaya makrifatullah ditaruh di dalam hati jenengan. Saat itu juga manakala cahaya makrifat menyala, kegelapan itu akan hilang. Artinya dunia dan seisinya dalam hati sampean itu akan sirna. Laksana apa? Kalau ini lampunya belum menyala, gelap. Ketika menyala, gelap itu langsung hilang. Karena pada hakikatnya gelap itu tidak ada. Sebenarnya hakikatnya gelap itu tidak ada. Oleh ada sebab kita adakan sendiri. Begitu Pak. Jadi nak disimpulkan, gelap yang dimaksud di sini ruhaniyah gelap terhadap Allah itu sebab padangnya ruhaniyah terhadap nurullah, artinya dunia seisinya. Kalau di dalam ruhaniyah jenengan dunia seisinya tidak ada, itu berarti nurullah gelap. Justru itu padangi dateng Gusti Allah. Kembali kepada teori yang mengatakan begini Pak, kalau kau masih merasa ada, jangan harap dalam dirimu ada Allah. Kalau kau masih merasa ada, kalau kau tidak merasa ada, justru nyatalah Allah dalam dirimu. Yang menjadi momok itu kita merasa ada Pak. Awal kita merasa ada, pasti kita merasa alim, merasa bisa. Itu sombong itu, bos, sombong itu. Sombongnya kita muncul dalam hati, bisa dari ilmu, bisa dari harta, bisa dari tingkah laku. Jasad kita baik di mata manusia, hilangkan. Sumber keakuan kita ada itu hilangkan. Nek panjenengan kali kula belum menghilangkan tak guyu masih ngelmumu sundul langit. Gak iso jenengan iki wusul datang Allah dikatakan gak iso. Nah, kita lihat sejarah, kurang alim koyo opo iblis. Sebab apa dia itu tidak mau menjalankan perintah Allah? Takabur, aba wastakbar wa kana minal. Sebab apa dia takabur? Merasa lebih baik daripada Adam. Merasa lebih alim, lebih pinter, lebih khusyuk, lebih apik. Loh ini loh persoalannya, ikatan-ikatan nafsu dalam rohania kita Pak. Harus kita hapus itu. Wes iki penghujung zaman sudah. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Lewat mana kita bisa mengalami hal itu? Kembalilah pada fal ya'mal amalan sholihan dzikir. Makanya saya tidak segan-segan menasehati mereka yang merasa alim, merasa mulia, ya, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa ditokohkan. Sungguh loh, saya nggak main-main ini. Saya sudah Allah sudah wis munyer ndasi ngono lho. Mosok Allah munyer ndasi ngono. Ndak, Allah wis bolak-balik ngandani sik panggah wae. Allah sudah sering mengingatkan pada kita, tapi kita sendiri kebulet dengan nafsu kita, ya tak? Sing sugih merasa sugih, akhirnya dolim terhadap yang miskin, lang entah. Sing ngalim merasa ngalim, entah ilmu apa wae, akhirnya bodohi sing bodoh, dimanfaatkan. Estu niki
Udah berhenti bos, semuanya berhenti itu. Berhenti. Ini saatnya kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Rasulullah qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kita tampilkan terhadap manusia itu juga terhadap Allah yang disebut hablum minan nas dengan hablum minallah. Jangan congkak, jangan sombong kata Rasulullah.